Cina tidak takut pada Barat, tetap beri dukungan ke Rusia dengan senjata canggih yang bisa musnahkan seluruh NATO. Cina rupanya merupakan sahabat Rusia yang paling dekat. Bagaimana tidak, Cina tidak ada takutnya dengan mengirimkan senapan berburu ke Rusia untuk membantu melawan Barat di Ukraina. Karena diketahui Ukraina banyak menerima bantuan tidak gratis dari banyak negara Barat, khususnya NATO. Hal itu pun membuat Cina juga tidak gentar untuk melakukan hal yang sama, hingga membuat Amerika terkejut bahkan dengan bantuan negara Xi Jinping. Zelensky malah jadi ciut. Sementara itu diberitakan sebelumnya perusahaan Cina dikabarkan sudah mengirimkan senjata ke Rusia di tengah invasi ke Ukraina masih berlanjut. Padahal sebelumnya aksi tersebut sempat dikecam oleh Barat jika Cina mempersenjatai Rusia. Namun kini Beijing nekat mengirimkan senapan berburu ke Moskow untuk membantai pasukan Ukraina. Selain senapan berburu, Cina disebut juga mengirim komponen drone hingga pelindung badan. China World Industries Group Cooperation Limited mengirim senapan CKA ke perusahaan Rusia terkirim. Meski disebut sebagai senapan berburu sipil, senjata itu telah digunakan oleh para militer Cina. Selain itu, perusahaan Cina juga telah mengirim ke Rusia 12 suku cadang drone dan lebih dari 12 ton pelindung tubuh. Sebelumnya, Rusia disebut telah bernegosiasi dengan Cina terkait pengiriman 100 drone, di mana drone itu akan dikirim pada bulan April mendatang. Produsen drone Cina Xianbinghu Intelligent Aviation Technology telah mengatakan siap untuk membuat 100 prototip drone ZT-180, di mana drone dapat membawa hulu ledak 35-50 kg. Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat, Jerman, dan negara barat lainnya telah memberikan peringatan Cina. Mereka menegaskan agar Cina tidak menjual senjata ke Rusia untuk perangnya melawan Ukraina, sebab tindakan semacam itu akan menimbulkan konsekuensi yang parah. Inilah tanda Rusia akan kuasai dunia. Cina, Iran, hingga Arab Saudi bersatu dengan Pak Putin. Barat dan Amerika terancam punah. Meskipun tengah diembargo banyak negara Eropa, hal ini tidak membuat susah dan gelisah bagi Rusia. Malah musuh yang mulai keliengan melihat aksi beruang merah yang ternyata kini mendapat bantuan dan makin mempererat hubungan dengan Cina dan Iran di Arab. Hal ini merupakan terobosan paling gila yang terjadi, sehingga membuat Amerika Tengah waspada karena diketahui inflasi dan kondisi Amerika dan Eropa makin kritis, sehingga mengganggu sedikit saja ke Rusia bisa punah. Sementara itu, Rusia bersatu dengan Iran dan Cina di Arab di tengah tekanan Amerika Serikat dan Eropa. Ketiga negara makin erat bekerja sama dalam update terbaru. Moskow, Teheran, dan Beijing memulai latihan bersama Angkatan Laut di Laut Arab. Ini dilakukan sejak 15 Maret. Latihan bersama disebut Sabuk Keamanan Laut 2023 telah dimulai di sekitar pelabuhan Chabahar, Iran, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip AFP. Rusia akan diwakili oleh fregat Laksamana Gorskov dan sebuah kapal tanker berukuran sedang, tambah kementerian tersebut. Selama latihan Angkatan Laut, kapal akan melakukan manuver bersama. Kapal-kapal militer juga akan melakukan tembakan artileri di siang dan malam hari. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin telah berusaha untuk meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan Cina dan Iran. Hubungan makin erat saat Kremlin dimusuhi Barat setelah mengirimkan pasukan ke Ukraina. Perang Rusia ke Ukraina telah memicu beberapa putaran sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya individu Rusia, sanksi Barat juga membidik bisnis dan sumber energi, minyak dan gas Rusia. Namun hal ini tidak membuat gentar si beruang merah. Pejabat pro-Rusia, tentara Ukraina cuma berani main tembak artileri.
Selain di Republik Rakyat Donetsk, kontak tembak juga terjadi di Kherson. Wilayah yang melepaskan diri ini diklaim tidak akan bisa ditembus oleh pasukan angkatan bersenjata Ukraina. Seperti yang diketahui, Kherson adalah salah satu wilayah Ukraina yang memilih bergabung dengan Republik Federasi Rusia dalam referendum yang digelar September lalu. Invasi militer Rusia ke Ukraina yang digelar berhasil merebut 4 wilayah yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia termasuk Kherson. Meskipun diduduki pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dan sekutunya, militer Ukraina tetap berusaha keras merebut kembali wilayah ini. Salah satu pintu masuk Kherson adalah dari sisi timur melalui sungai Dnieper. Menurut laporan intelijen militer Rusia saat ini sudah terkonsentrasi di sisi sungai Dnieper. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Kherson, Vladimir Saldo. Meski demikian, Saldo berani memastikan jika tentara Ukraina tidak akan bisa menembus jantung Kherson. Jika ada pasukan angkatan bersenjata Ukraina bertindak atas perintah rezim Kiev yang ingin saya tunjukkan karena kami tidak melihat rekan kami sebagai musuh kami, ujar Saldo. Mereka pernah mencoba menginjakkan kaki di sini dan mereka akan gagal. Jadi itulah mengapa mereka tidak benar-benar melakukan upaya seperti itu, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia, TASS. Lebih lanjut, Saldo mengatakan karena mustahil menembus garis pertahanan yang dibangun militer Rusia dan sekutunya, pasukan Ukraina hanya mampu melancarkan serangan artileri. Sementara sejumlah unit artileri dan personel militer Ukraina justru jadi sasaran serangan balasan tentara Rusia. Dalam data yang dilansir Viva Militer dari The New York Times, lebih dari 300 orang tentara Ukraina tewas dalam upaya menerobos Kherson.